Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita berada dalam keadaan yang baik, sehat, semua hanya karena perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mau bilang seringkali di dalam kehidupan kita tidak mengalami pertolongan Tuhan karena kita terlalu takut, khawatir, dan bimbang. Hari ini, malam ini, kalau ada di antara kita yang sedang mengalami masalah pergumulan yang begitu berat, mungkin mau menyanyi saja susah, mau buka suara saja susah, tidak apa-apa. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita butuh. Kita perlu tenang, kita perlu berdiam. Kita perlu mendengar suara Tuhan, karena di situ kita dapat kedamaian. Kita dapat sukacita yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya bersamamu kami tenang, hanya di dalammu kami aman Tuhan. Engkau pemimpin, Engkau pemilik hidup kami. Kami di tanganmu, kami di hatimu. Kami tidak takut menghadapi apapun juga dalam hidup ini Tuhan. Karena kami percaya kepada siapa kami menaruh pengharapan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Saat ini kami mau rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu berjumpa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ku sanjung Engkau di tempat yang ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung dan ku
memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan Engkau, satu-satunya Allah dalam hidup kami. firman. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan. Kami mohon nyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, yang sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami rindu untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Nyatakan lewat kebenaran firman, lewat hamba-Mu yang memaparkan firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami tahu Engkau mencintai kami.
Kami rindu Tuhan. Berikan kami hikmat untuk kami mengerti, untuk kami memahami, untuk kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah lagu ini menjadi doa kami. Biarlah setiap hari dari hari-hari kami ingin menjadi serupa seperti Engkau. Kami ingin terus dibentuk menjadi bejana yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang akan kita dengar malam hari ini menjadi bekal bagi kami. Masih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam saudara-saudara, salam sejahtera, selamat hari Selasa, dan selamat mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai buah roh, fruit of the spirit, sama seperti tema besar gereja kita di bulan ini. Hari ini kita juga akan membahas mengenai buah roh. Secara khusus hari ini kita akan membahas tentang buah roh kebaikan atau goodness. Apakah Anda dikenal dengan kebaikan Anda? Nah, sebenarnya khotbah hari ini bisa jadi khotbah yang sangat singkat, Bapak Ibu. Saya tinggal bilang aja, Bapak Ibu jangan lupa lakukan kebaikan ya. Jangan jahat-jahat lah jadi orang yang baik-baik aja. Yuk punya sifat yang baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tapi kenyataannya gak pernah sesederhana itu, Bapak Ibu. Ya enggak? Kadang-kadang dalam hidup kita sehari-hari kita udah tahu nih
Kita udah tahu firman Tuhan mengajarkan kita kalau kita harus memilih yang baik. Kita udah tahu kalau kita harus melakukan yang baik. Tapi entah kenapa di suatu momen tertentu, entah sama anggota keluarga kita, atau sama teman kita, atau sama rekan kerja kita, bukan kebaikan yang kita lakukan tapi malah kejahatan. Bukan kebaikan yang manis yang orang lain bisa rasakan melalui hidup kita, malah kepahitan. Bukan kebaikan yang kita tampilkan kepada orang lain, malah kita menghadirkan luka buat mereka. Bukannya kita nggak tahu kok kalau kita harus berbuat baik, kita tahu betul. Tapi kok di momen-momen tertentu malah bukan kebaikan yang saya tunjukkan, yang kita tunjukkan. Kok saya malah mengambil keputusan untuk berbuat jahat dibandingkan kebaikan. Pasti momen-momen ini familiar. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya yakin tahu momen-momen seperti ini. Kenyataannya nggak pernah sesederhana itu, nggak pernah sesimpel itu. Makanya hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya akan bagi khotbah ini menjadi 2 bagian besar. Yang pertama kita mau pahami dulu dengan benar konsep mengenai buah roh. Dan terutama peran kita sebagai orang Kristen. Dan kedua kita akan bahas tentang buah roh kebaikan itu sendiri. Oke? Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kita perlu memahami konsep tentang buah roh dulu dan bagaimana peran kita sebagai orang Kristen. Dan kedua, kita akan membahas tentang buah roh kebaikan itu sendiri. So, pertama-tama kita perlu paham dulu tentang konsep mengenai buah roh. Nah, perhatikan deh Bapak Ibu. Paulus itu mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23, ini kita sudah pasti dengar terus setiap minggunya, selalu dibacakan. Kalau kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya adalah buah dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan buah tersebut. Peran dari Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan yang panjang ini adalah untuk membawa perubahan, adalah untuk membentuk karakter kita dan mentransformasi diri kita sehingga kita dapat bertumbuh di dalam karakter-karakter ini. Dan akhirnya kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Roh Kuduslah yang memberikan pertumbuhan ini kepada kita. Ketika kita mau dipimpin dan berjalan di dalam Roh, maka Ia akan perlahan mengajar dan menumbuhkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan di dalam hidup kita. Itu peran dari Roh Kudus. Nah, sayangnya pemahaman ini tuh suka agak disalah mengerti, Bapak Ibu. Kalau emang Roh Kudus yang buahi, kalau emang Roh Kudus yang tumbuhkan, apakah kalau begitu ya udah kita nggak usah melakukan apa-apa? Apakah kalau begitu kita nggak perlu berusaha dan ya udah biarin aja Roh Kudus yang tumbuhin? Toh katanya Roh Kudus ini kan buah roh, Roh Kudus yang mengerjakan. Apakah kalau gitu kita nggak usah lakuin apa-apa? Nggak sama sekali Bapak Ibu. Kan nggak mungkin juga misalnya kita berdoa malam ini, misalnya nanti kita berdoa syafaat Tuhan, saya mau menjadi pribadi yang lebih mengasihi, saya mau menjadi pribadi yang lebih sabar. Atau dalam tema khotbah ini, saya mau menjadi pribadi yang jadi lebih baik. Terus besok pagi kita bangun-bangun langsung berubah 180 derajat. Kan enggak begitu juga konsepnya, enggak pernah otomatis begitu. Kadang aja ada kisah-kisah kan, kadang kita suka dengar mungkin pengkhotbah cerita. Kadang aja ada orang kok yang bisa abis dengar khotbah tentang kasih, tentang sabar, tentang mengasihi sesama, tapi setelah pulang dari gereja bisa aja tuh berantem di parkiran gereja. Karena mungkin mobilnya kehalang, motornya nggak bisa lewat. Jadi berantem, baru aja dengar khotbah. Gak ada yang otomatis, Bapak Ibu, tiba-tiba langsung berubah begitu aja. Nah, bukan berarti ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, menumbuhkan buah itu di dalam hidup kita, bukan berarti kita gak punya peran. Ada bagian kita yang perlu kita lakukan juga. Nah, ilustrasinya begini Bapak Ibu. Boleh next? Pertumbuhan itu sangat mirip, proses berbuah ini sangat mirip dengan proses berkebun. Kalau misalnya saudara beli
biji cabai gitu ya, dari pasar beli biji cabai buat kebun saudara, lalu saudara tanam. Nah, bisa nggak saudara itu cuma tinggal nunggu 3 bulan dan berharap biji cabainya itu tumbuh menghasilkan cabai? Ya jelas enggak kan. Ada proses yang perlu terjadi. Anda perlu merawat tanaman cabai itu. Dikasih air yang cukup, dipastiin dapat sinar matahari, dan yang terpenting jangan sampai ada hama-hama yang datang dan bisa ngerusak tanaman saudara. Kita lindungi tanaman cabai kita dari hama yang bisa merusak tanaman kita. Nah, peran Roh Kudus itu kira-kira seperti sinar matahari atau air hujan lah, yang secara natural akan menumbuhkan cabai kita. Kita nggak punya kontrol terhadap hal itu. Ini terjadi secara natural, Roh Kudus akan memberikan pertumbuhan yang kita nggak bisa lihat kadang-kadang. Tapi Roh Kudus akan terus bekerja seperti sinar matahari dan air hujan. Dan peran kita adalah kita memastikan kalau tumbuhan cabai kita itu mendapatkan nutrisi yang cukup. Kita kasih air, kita tempatkan dia di tempat yang dapat sinar matahari. Dan yang terpenting kita lindungi cabai kita dari serangan hama. Ada peran kita di situ. Kita perlu dengan penuh kesadaran dan dengan sengaja merawat tanaman cabai kita. Ada peran kita juga. Karena gini Bapak Ibu, kalau kita lihat ke Galatia 5 ayat 16-17, ini teks di atas sebelum kita membaca tentang buah roh ini, Paulus mengatakan ini terlebih dahulu. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, hama-hama atau binatang-binatang yang bisa merusak tanaman kita itu seperti daging kita Bapak Ibu. Yang bisa merusak tumbuhan kita biar nggak berbuah. Daging kita akan selalu berusaha menarik kita untuk mengambil keputusan yang keliru. Karena keinginan roh dan keinginan daging berlawanan, bertentangan. Daging kita akan selalu berusaha untuk menghancurkan tanaman yang sedang kita tumbuhkan. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita lagi belajar untuk jadi pribadi yang lebih sabar. Dan hingga suatu momen tertentu muncul momen di mana kesabaran kita sedang diuji. Daging kita akan mengatakan, idih ngapain lu panjang sabar sama orang yang kayak gini. Udah tinggalin aja, udah sikat aja malah. Itu yang akan daging kita katakan. Kalau waktu kita lagi belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik misalnya. Dan ketika ada momen-momen di mana kebaikan kita sedang diuji, daging kita akan menarik kita dan seakan-akan sedang ngomong ke kita kalau orang kayak dia tuh gak patut lu baik-baikin. Udah jahatin balik lagi aja. Kalau bisa lebih jahat lagi dari kejahatannya dia supaya dia kapok. Right? Keinginan roh dan keinginan daging itu berlawanan. Sehingga setiap orang Kristen dalam hidupnya akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita perlu memilih. Kita perlu mengambil keputusan. Seperti sedang berdiri di persimpangan jalan. Ada 2 jalan yang bisa kita pilih. Jalan kedagingan atau jalan Roh Kudus. Apakah kita mau berjalan di dalam kedagingan kita atau kita mau berjalan di dalam roh? Apakah kita mau mendengar suara dari kedagingan kita atau suara dari Roh Kudus? Dan disitulah peran kita Bapak Ibu. Peran kita penting. Ada keputusan yang perlu kita ambil. Kemudian setelah kita mengetahui itu semua, kita baru akan masuk ke tema pembahasan kita hari ini. Buah roh tentang kebaikan. Dan ini yang akan kita bahas kali ini. Apa sih itu kebaikan? What is goodness? Nah, dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya, Paulus menggunakan kata agathos untuk mendeskripsikan tentang kebaikan, yang artinya itu memiliki natur yang baik. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu goodness, sebuah kebaikan yang intrinsik, kebaikan yang berasal dari dalam. Atau kualitas personal yang sangat baik. Hati yang begitu baik. Mungkin Bapak Ibu pernah nggak dalam satu titik kehidupan Anda
Bapak Ibu mendapatkan bantuan gitu atau dipedulikan sama seseorang dan Bapak Ibu merasa, wah, nih orang kok baik banget ya. Wah, nih orang kok peduli banget ya. Rasanya kok tulus banget ya nih orang. Kita belakangan tahun ini sedang melanda pandemi COVID-19 dan gak sedikit dari jemaat kita ataupun orang-orang di luar sana yang terkena. Dan sewaktu keluarga saya juga sempat kena COVID, kita mendapatkan kebaikan dari banyak orang. Ada orang kirim makanan, kirimin obat, dan kita sangat diberkati dengan hal itu. Rasanya tuh, oh kok orang-orang begitu care ya, begitu memperhatikan kita. Dan itu yang disebut dengan kebaikan, Bapak Ibu. Kebaikan itu seperti itu. Sebuah nilai kualitas diri yang sangat baik, yang begitu baik sampai-sampai ketika ada orang lain yang berinteraksi dengan kita, orang lain tuh bisa merasakan kebaikan kita dengan begitu, wah tulus banget nih orang. Wah baik banget nih orang. Nah, dalam bahasa aslinya juga, kebaikan ini seenggaknya punya 3 bentuk. Bapak Ibu, yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Boleh next? Ada 3 bentuk yang dapat muncul ketika orang sedang melakukan kebaikan kepada orang lain. Ada yang pertama adalah service toward others, sebuah pelayanan bagi orang lain, sebuah postur yang melayani orang lain. Service, memberikan service buat orang lain. Yang kedua adalah excellent, atau dilakukan dengan sempurna, dengan totalitas, dengan 100%, gak setengah-setengah. Dan yang ketiga adalah pure hearted, hati yang tulus dan murni, tanpa pamrih. Nah, kebaikan pertama-tama adalah sebuah aksi yang melayani sesama. Sebuah pelayanan yang berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Kebaikan itu gak pernah menjadi sebuah perilaku yang ditujukan untuk diri sendiri doang. Atau bisa dilakukan dengan sendirian doang. Enggak. Kebaikan selalu melibatkan orang lain yang menerima kebaikan itu. Ya, dan ngomong-ngomong semua buah roh yang kita udah denger khotbahnya juga selalu melibatkan orang lain. Gak pernah sendiri aja. Gak pernah yang namanya itu berbuah itu hanya untuk dinikmati diri sendiri. Pasti ada orang lain yang menerima dan merasakan manfaatnya. Nah, kebaikan pun juga sama. Kebaikan itu bukan untuk diri sendiri, tapi ditujukan untuk orang-orang di sekeliling Anda, orang-orang di sekeliling kita. Sebuah aksi yang melayani sesama, melayani orang lain, sehingga orang lain dapat merasakan manfaatnya. Nah, contoh paling sederhana adalah ketika saudara itu punya teman yang lagi mau curhat gitu ya misalnya, mau ceritain keluh kesahnya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang saudara bisa lakukan? Sesederhana memberikan telinga aja misalnya untuk mendengar. Kita luangin waktu untuk mendengar apa yang teman kita mau ceritakan. Ya mungkin gak perlu sampai kasih nasihat, kasih saran. Kadang juga bukan itu yang mereka cari. Mungkin hanya butuh didengar aja. Nah, kebaikan adalah kita melayani teman kita dengan memberikan telinga kita untuk dia. Kita menjadi manfaat buat orang lain yang sedang membutuhkan keberadaan kita. Kita melayani mereka. Itulah kebaikan, sebuah service untuk orang lain. Atau contoh lain, saya belum lama ini diajak untuk pergi trekking sama teman-teman kuliah dulu waktu kuliah sarjana, ya semacam reuni kecil-kecilan lah. Kita pergi trekking ke Sentul. Nah, sewaktu trekking kita bersembilan karena mungkin ada satu teman kita karena yang mungkin kecapean, tiba-tiba dia jalannya rada oleng. Mungkin kepalanya pusing, akhirnya jalannya pun juga oleng. Dan sayangnya karena dia oleng, dia jatuh ke samping yang kebetulan itu sebenarnya bukan jurang juga sih, tapi ada turunan lah. Kalau jatuh ke situ ya rada sakit pasti. Sehingga karena dia oleng, dia pun jatuh ke samping. Tapi untungnya karena ada pemandu trekking yang sigap buat bantuin dia bisa naik tanpa luka yang parah ya, walaupun sakit juga ya karena jatuh. Sempat mungkin ada kaget juga, takut juga, kita pun juga yang ikut trekking juga kaget. Dan itu ngebuat dia agak shock juga, aduh mesti sampai duduk gitu ya, duduk dulu minggir. Nah, di momen itu ada satu teman saya yang
langsung sigap beli ke warung karena kebetulan ada warung di dekat jalan yang kita lagi lewatin, langsung beli teh pucuk harum yang manis-manis untuk kasih ke teman saya yang jatuh itu. Karena kan biasa kalau oleng itu butuh gula gitu ya supaya lebih enak kepalanya, biar lebih ada energi. Nah, saya yang perhatiin teman saya ngelakuin itu dengan sigap membeli teh pucuk lalu langsung kasih ke teman saya, itu saya langsung terkagum gitu. Wah, nih orang keren banget. Nih orang baik banget. Nih orang tuh peduli banget. Yang ada di pikiran dia itu kayak cuma mikir untuk melayani teman kita yang habis jatuh. Dan apa sih yang dia bisa lakukan untuk menjadi manfaat buat teman kita ini yang lagi terluka. Dan di momen itu saya tuh benar-benar kagum, benar-benar ya terkesima aja dengan kebaikan dia. Begitu sigap dia untuk melayani teman saya ini. Dan itu Bapak Ibu yang dinamakan dengan kebaikan. Sebuah aksi yang melayani sesama. Dan bayangkan aja kalau misalnya setiap dari kita memiliki mindset yang seperti ini. Mindset untuk melayani sesama. Setiap dari kita melayani satu sama lain. Tidak ada akhirnya yang tidak terlayani. Kita semua memiliki postur yang melayani, melakukan kebaikan untuk sesama. Dunia ini akan menjadi lebih indah Bapak Ibu. Kedua, kebaikan itu juga dilakukan dengan sempurna. Atau dengan excellent. Dengan totalitas, dengan gak setengah-setengah. Amsal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan, yang namanya kebaikan itu jangan dilakukan setengah-setengah Bapak Ibu. Semampunya kita ketika kita melayani sesama kita, ketika kita melakukan kebaikan kepada sesama kita, lakukanlah dengan sepenuhnya dan seutuhnya. Jangan ditahan-tahan. Ayub 6 ayat 14 juga mengatakan, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Atau bisa dibilang begini, menahan-nahan kebaikan, menahan-nahan kasih sayang adalah tanda bahwa kita itu tidak takut akan Tuhan. Yesus dalam melayani kita itu gak pernah setengah-setengah. Saudara-saudara. Dia jadi manusia, dia melayani kita yang tidak pantas untuk dilayani. Dia mengasihi kita di saat kita masih dalam keberdosaan kita. Dia menunjukkan kebaikannya untuk kita, bahkan mati untuk kita. Gak setengah-setengah, benar-benar totalitas. Nah, kita pun sebagai murid Kristus, kita pun juga dipanggil untuk menunjukkan kebaikan dengan cara yang seperti itu. Dengan menunjukkan kebaikan yang gak setengah-setengah, yang 100%, dengan excellent. Amin? Itulah kebaikan yang tidak dilakukan setengah-setengah. Dan ketiga, kebaikan itu dilakukan juga dengan pure heart. Dengan sikap hati yang tulus, dengan sikap hati yang murni. Sikap hati yang tanpa pamrih, tanpa menuntut balasan. Yang namanya kebaikan itu gak hitung-hitungan. Oh, ini bawa keuntungan gak ya kalau saya melakukan baik kepada dia? Gak nyari untung. Seseorang berbuat baik tanpa motivasi lain selain untuk kebaikan orang yang dituju, untuk kebaikan orang itu. Benar-benar gak ada udang di balik batu. Nah, belakangan ini lagi viral juga di berita. Ada seorang artis di Indonesia, saya gak sebut namanya. Belakangan ini lagi menerima kritikan-kritikan yang pedas. Karena dia terlalu sering memamerkan aksi-aksi heroiknya. Dia sering memamerkan kebaikannya di sosial media. Meskipun itu baik ya, membagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Dan aksi-aksi heroik lainnya. Dia melakukan hal itu, tapi terlalu sering dipamerkan. Terlalu sering ditunjukkan di sosial media. Sehingga akhirnya orang-orang yang mengkritik dia itu menyebut dia dengan orang yang tangan kanannya memberi, tapi tangan kirinya selfie, katanya begitu. Itu julukan yang sering diutarakan ke dia, ke artis ini. Tangan kanannya memberi, tapi tangan kirinya selfie. Nah,
Akhirnya orang-orang mempertanyakan motivasi artis ini. Ini orang tuh berbuat baik, melakukan kebaikan untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri sih? Nih orang tuh melakukan kebaikan untuk membantu orang lain atau hanya untuk meningkatkan popularitasnya. Dan orang-orang akhirnya berspekulasi demikian. Nah, ini yang harus kita hindari, saudara-saudara. Lakukanlah kebaikan dengan tulus. Lakukanlah kebaikan tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Lakukanlah untuk orang yang Anda layani, bukan untuk diri Anda sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita di dalam khotbahnya di bukit di Matius 6 bahwa kalau kita mau memberi, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Right? Memberi ya memberi aja, lakukanlah dengan tulus tanpa menerima, tanpa berharap adanya imbalan. Nah, di dalam ketiga bentuk inilah saudara-saudara, kebaikan perlu kita usahakan dalam kehidupan kita. Sebuah pelayanan untuk sesama yang dilakukan secara totalitas, nggak setengah-setengah, serta excellent, dan kita lakukan tanpa pamrih, tanpa berharap akan adanya imbalan. Kita lakukan dengan tulus untuk kebaikan orang yang kita tuju. Biarlah kebaikan yang kita tunjukkan kepada sesama kita mengandung ketiga hal ini. Sebuah pelayanan bagi dia, sebuah pelayanan yang excellent, kebaikan yang totalitas, dan dilakukan dengan hati yang tulus, tanpa pamrih. Karena dunia ini hari-hari ini makin dingin, Bapak Ibu. Akhirnya kita pun dipanggil untuk menjadi berbeda dari dunia ini. Nah, Bapak Ibu, salah satu hinaan, boleh next, salah satu hinaan terburuk buat orang Kristen adalah ketika orang lain bilang ke kita kalau ternyata lu nggak jauh beda ya sama orang-orang di luar sana. Sama cueknya, sama dinginnya, sama bencinya, sama sinisnya, sama pelitnya, sama aja kayak orang-orang lain. Kalau panggilan kita adalah untuk menjadi berbeda dengan dunia ini, menjadi Kristus-Kristus kecil yang membawa kebaikan kemanapun kita pergi, maka pernyataan seperti ini adalah penghinaan terbesar yang bisa kita terima, Bapak Ibu. Kalau sampai kita dengar ada orang yang ngomong kayak gini ke kita perlu bangun. Kita perlu sadar diri. Apa jangan-jangan kebaikan saya dan kasih saya buat orang lain itu udah jadi kendor ya? Apakah ketika orang lain melihat diri saya bukan kebaikan yang dikenal, tapi justru malah gosipnya, juteknya, cueknya. Ini adalah wake up call, sebuah panggilan yang membangunkan kita semua ketika ada orang yang mengatakan ini kepada kita. Dan terakhir, saya akan menutup khotbah hari ini dengan sebuah quote dari sarjanawan favorit saya. Dia mengatakan begini, boleh next? The most spirit-filled person is the most fully human person. Orang yang paling dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang paling sepenuhnya manusia. Nah, kita sebagai gereja Pentakosta, kita pasti sering mendengar dengan istilah dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh. Dan biasanya kita sering mengasosiasikan dipenuhi roh ini dengan momen-momen ketika mungkin kita dijamah gitu ya. Terus rebah, mungkin ada momen-momen seperti berbahasa roh, menerima penglihatan, menerima nubuat, dan momen-momen lainnya lah. Nah, tapi Alkitab mengajarkan gak cuma itu aja, saudara-saudara. Alkitab juga mengatakan bahwa tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah adanya buah roh dalam kehidupan mereka. Adanya sukacita, adanya damai sejahtera, adanya kesabaran, adanya kemurahan, adanya kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu semua adalah buah dari Roh Kudus. Itu semua adalah tanda bahwa seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, dipenuhi Roh Kudus kalau begitu menjadikan seseorang justru semakin manusia. Semakin menjadi sepenuhnya dan seutuhnya manusia, terutama bagi sesamanya.
Sehingga dengan sederhana, boleh next lagi, saya bisa mengatakan bahwa semakin Anda dipenuhi Roh Kudus, semakin Anda menjadi manusia bagi sesama Anda. Semakin Anda dipenuhi Roh, semakin Anda menunjukkan kebaikan kepada orang-orang di sekeliling Anda. Anda memanusiakan manusia lainnya. Anda menjadi manusia bagi mereka, bagi orang lain di dalam kehidupan Anda. Dan biarlah semakin hari kita semakin serupa dengan gambaran sang manusia sejati, yaitu Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan kita ingin menjadi semakin serupa seperti Yesus, menjadi semakin serupa seperti Kristus, sebagaimana Dia adalah juga sang manusia sejati. Dia juga adalah 100% manusia. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus selama masa pelayanannya. Kita pun juga kalau begitu juga bergerak menuju kepada hal tersebut. Kita ingin menjadi serupa seperti Kristus. Kita ingin menjadi sepenuhnya juga manusia bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk renungan singkat yang bisa kami dengar mengenai kebaikan. Kami tahu kami tidak konsisten melakukannya. Di momen-momen tertentu kami dapat menunjukkan kebaikan, tapi di momen-momen lain kami dapat memperkenalkan luka buat orang-orang di sekitar kami. Biarlah melalui firman yang kami dengar hari ini bisa membangunkan kami, bisa memperjelas bahwa Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami terlebih dahulu. Dan biarlah melalui kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, kami juga dapat menunjukkan kebaikan kepada sesama kami. Kami ingin menjadi orang-orang yang melayani sesama kami, melayani secara sempurna, secara totalitas, gak setengah-setengah. Dan kami juga ingin melakukannya tanpa pamrih, tanpa berharap imbalan, karena kami ingin melakukan kebaikan demi orang yang kami tuju, bukan untuk kepentingan kami. Biarlah kami terus menjadi terang-Mu dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan biarlah orang-orang dapat mengenal kami melalui kebaikan kami. Dan hal ini dapat memuliakan Engkau, karena melalui kami menjadi Kristus kecil bagi orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Satu hal yang saya tangkap daripada kebenaran firman Tuhan, kebaikan itu jangan dilakukan supaya kita ingin dipuji orang, tetapi lakukanlah dengan hati. Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa, saudara. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah dan luar biasa pagi malam hari ini. Doa kami, Tuhan terus memberkati, pakai pada masa mudanya, lebih dahsyat lagi, diperlengkapi dengan hikmat dan pengurapan Allah, dimanapun melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita angkat satu pujian. Besar
Ibu sekalian, sebentar kita akan berdoa. Sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, saat kita datang kepada Tuhan, saat kita berdoa, saat kita menyembah, kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Agar kita boleh kuat di dalam menghadapi segala persoalan pergumulan hidup ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Bapa, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sepanjang hari ini ya Bapa, kami boleh mengalami pertolongan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh diberkati ya Tuhan dengan kekuatan ya Bapa. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Kami boleh berdiri ya Tuhan untuk setiap doa-doa syafaat yang akan kami naikkan pada saat ini Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar ya Bapa. Yang membuat kami semakin kami mengerti Tuhan akan segala kehidupan kami ini ya Bapa. Kami boleh mengkoreksi diri kami ya Bapa. Untuk kami boleh semakin sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan memampukan kami ya Bapa. Untuk kami boleh melakukan kebenaran firman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Bapa. Lebih dan lebih lagi ya Bapa. Biar kiranya hikmat Allah, pengurapan Allah turun atas hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa di dalam surga pada saat ini Tuhan, kami terus membawa ya Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan, setiap penyelenggara negara ini Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada mereka ya Bapa. Segala kebijaksanaan Tuhan berikan di dalam kehidupannya ya Bapa. Agar setiap kebijakan ya Bapa, setiap keputusan yang diambil ya Bapa, selalu membawa kebaikan atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami terus berdoa ya Bapa, biar kiranya setiap pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini ya Bapa, siapapun mereka ya Tuhan, baik pemimpinan tertinggi, presiden ya Tuhan, gubernur atau apapun juga ya Bapa. Setiap mereka yang memimpin wilayah-wilayah mereka masing-masing ya Bapa. Bapa, kami mohon ya Tuhan, hikmat Allah turun atas mereka ya Bapa. Engkau urapi mereka ya Tuhan. Engkau berikan mereka keberanian ya Tuhan, untuk mereka boleh menyatakan kebenaran yang sesungguhnya ya Bapa atas setiap masyarakat yang dipimpinnya ya Bapa. Tuhan Yesus, berikan mereka Tuhan hati yang benar-benar ya Tuhan. Hati yang benar-benar untuk melayani ya Bapa. Bukan melayani sekelompok saja ya Tuhan. Biar kiranya mereka memiliki hati yang melayani setiap masyarakatnya ya Tuhan Yesus. Berikan mereka kebijaksanaan yang sempurna ya Tuhan Yesus. Agar tidak ada masyarakat yang dirugikan ya Bapa. Agar tidak ada masyarakat yang didiskriminasikan ya Bapa. Biar kiranya kuasa Allah ya Bapa turun atas setiap pemimpin-pemimpin wilayah ini, pemimpin-pemimpin daerah ini ya Bapa. Kami mohonkan ya Tuhan Yesus, kalau ada kuasa-kuasa ya Bapa, kalau ada tekanan-tekanan apapun ya Tuhan yang menekan setiap pemimpin-pemimpin wilayah ini ya Bapa, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya Bapa, hal-hal yang merugikan masyarakat ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sempurna ya Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Engkau Allah mengasihi setiap umat ya Bapa. Engkau Allah mengasihi setiap umat-Mu ya Bapa. Turunkanlah ya Bapa, biar kiranya kasih Allah ya Bapa sempurna ya Tuhan atas seluruh bangsa Indonesia ini ya Bapa. Agar bangsa kami ya Tuhan boleh dipersatukan ya Bapa. Bangsa kami tidak ada perpecahan ya Tuhan Yesus. Bapa, kami mohon ya Bapa, belas kasihan Allah turun atas bangsa kami ini ya Tuhan, atas setiap wilayah ini ya Tuhan Yesus. Setiap wilayah ini ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap wilayah Tuhan ada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menghancurkan ya Tuhan setiap kuasa-kuasa apapun, setiap kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau ya Tuhan, boleh dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya kedamaian ya Tuhan, persatuan ya Bapa boleh terjadi atas bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk kondisi dunia pada saat ini ya Bapa. Kondisi dunia yang tidak baik-baik saja pada saat ini ya Tuhan, sehingga memberikan dampak ya Tuhan bagi bangsa kami, kenaikan BBM atas bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Biar kiranya kenaikan BBM ini Tuhan tidak berdampak yang sangat buruk atas bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Biar kiranya pertolongan Allah sempurna ya Tuhan atas setiap umat-Mu ya Bapa, setiap masyarakat yang terdampak pada saat ini ya Tuhan. Bapa, kalaupun ada mereka yang terdampak pada saat ini Tuhan, sehingga mereka kesulitan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapa, biar kiranya pertolongan-Mu Tuhan sempurna di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Tuhan jawab setiap doa-doa mereka yang tulus ya Bapa. Setiap erangan hati mereka ya Bapa. Mereka yang terdampak karena BBM ini ya Tuhan Yesus. Bapa, biar kiranya ya Tuhan kuasa-Mu ya Bapa, berkat-Mu Tuhan turun atas setiap orang-orang yang terdampak ya Bapa. Kalau karena BBM ini Tuhan, mereka boleh mengalami utang-utang ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan memampukan mereka ya Bapa untuk melunasi setiap hutang-hutangnya ya Bapa. Ataupun karena BBM ini Tuhan, sehingga mereka tertunda ya Tuhan untuk sesuatu hal. Biar kiranya Tuhan yang menolong mereka ya Bapa. Apapun ya Tuhan menjadi kebutuhan mereka ya Bapa. Biar kiranya Tuhan yang menolongnya ya Bapa. Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan Yesus. Biar kiranya kedamaian boleh terjadi ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan kasih-Mu Tuhan tetap nyata di atas seluruh bangsa Indonesia ini ya Bapa. Biar kenaikan BBM ini Tuhan tidak membuat mereka menjadi takut, khawatir ya Tuhan. Karena ada Tuhan yang memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa-bangsa yang pada saat ini Tuhan masih bertikai ya Bapa. Ukraina dan Rusia ya Bapa. Bapa, kami mohon ya Tuhan, belas kasihan Allah turun atas bangsa ini ya Bapa. Untuk setiap pemimpin yang ada di dalam bangsa ini ya Bapa. Tuhan berikan kerendahan hati kepada mereka ya Bapa, agar mereka boleh menyudahi pertikaian ini ya Bapa. Agar setiap Tuhan kesombongan, keangkuhan dari pribadi-pribadi berawal dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Biar kiranya kedamaian boleh terjadi atas kedua negara ini ya Bapa. Engkau melihat ya Tuhan, sudah banyak korban yang terjadi atas kedua negara ini ya Bapa. Bapa, biar kiranya ya Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini ya Bapa, atas negara-negara ini ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan pertolongan Allah turun atas negara ini ya Bapa. Tuhan berikan kedamaian di antara kedua pemimpin negara ini ya Bapa, agar mereka boleh menyadari ya Tuhan, mereka boleh mengkoreksi diri mereka masing-masing ya Bapa, agar mereka tidak egois ya Bapa. Bapa, belas kasihan Allah turun atas mereka ya Bapa. Mereka yang pada saat ini ya Tuhan sudah di dalam kondisi yang sangat kritis ya Bapa. Bapa, biar kiranya ya Tuhan belas kasihan Allah turun atas mereka ya Bapa. Memberkati ya Tuhan setiap orang-orang yang sangat terdampak atas peperangan ini ya Bapa. Biar kiranya kemurahan Allah turun ya Bapa. Pertolongan Allah turun ya Tuhan Yesus. Biar kiranya kedamaian atas negara ini ya Tuhan boleh berdampak atas kedamaian dunia ya Bapa. Boleh berdampak atas perekonomian dunia ya Bapa. Biar kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa doa-doa ini Tuhan hanya kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Allah sumber segala-galanya ya Bapa. Allah sumber pertolongan ya Bapa. Allah sumber berkat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah nyata ya Bapa. Kuasa Allah turun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan ya Bapa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Engkau yang berkuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
Saat ini ya Tuhan, kembali kami membawa ibadah-ibadah tengah minggu yang akan berlangsung di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Baik ibadah dewasa muda, ibadah WBI, ibadah-ibadah rayon maupun komsel-komsel yang ada ya Tuhan. Kami mohonkan kiranya Tuhan melawat ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Tuhan hadir dan Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang memberkati mereka ya Bapa. Karena itulah ya Tuhan, biar kiranya di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir untuk menjadi berkat ya Bapa. Engkau hadir ya Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan pengharapan di tengah-tengah kelesuan jemaat-Mu ya Tuhan. Karena itulah ya Bapa, saat ini kami juga berdoa agar kiranya boleh terjadi kebangunan rohani ya Tuhan di tengah-tengah jiwa-jiwa yang saat ini sedang lemah ya Tuhan. Biar kiranya mereka semangat kembali ya Tuhan. Gairah mereka boleh dibangkitkan kembali ya Tuhan. Setelah sekian lama mengalami banyak rintangan ya Tuhan oleh karena pandemi ya Bapa. Karena itulah ya Tuhan, saat ini kami mohon belas kasihan dan kemurahan Allah akan terjadinya kebangunan rohani, akan terjadinya kebangkitan ya Tuhan umat-Mu yang penuh dengan sorak-sorai ya Tuhan, menyatakan bahwa Engkau hadir melawat mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini kami juga berdoa khususnya untuk sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan ya Tuhan, baik soal pekerjaan, ekonomi, keluarga ya Tuhan, maupun penyakit ya Bapa. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan Tuhan memberikan kelegaan dan jalan keluar ya Tuhan atas pergumulan yang dialami oleh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Karena itu kami percaya ya Tuhan, di dalam Engkau ada banyak cara ya Tuhan untuk menolong mereka ya Bapa. Dan di dalam Tuhan ada banyak jalan ya Bapa yang dapat kami tempuh ya Tuhan untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu memberikan yang terbaik melalui persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini ya Tuhan. Karena itu Bapa, berkatilah jemaat Tuhan yang dengan setia memberi dengan segala kerelaan hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa pada minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Muda Jomima Patisia dengan tema Praise and Worship. Bapak Ibu silakan ikut doa, kita jangan
perhitungan waktu dan tenaga kita dengan Tuhan. Mari antusias untuk mengikut Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menerima doa berkat dan kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Di akhir daripada persekutuan kami ya Tuhan, dan intinya kami terus berseru membawa seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah dengan segala berkat dari Allah boleh merasakan ya Tuhan akan pertolongan dan kasih dari Allah ya Bapa. Dan di akhir daripada persekutuan kami malam hari ini ya Tuhan, sekali lagi kami mohonkan berkat Allah turun atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa menjadi saluran berkat bagi setiap kami, boleh melimpahkan segala berkat, baik berkat atas rumah tangga, berkat atas keluarga, berkat atas usaha dan pekerjaan, berkat atas masa depan bagi seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Karena itu sekarang saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah segala berkat anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.